Saya juga dari kecil juga dulu nenek Pentakosta di El Shaddai, yang di Tanah Tinggi. Itu El Shaddai juga bukunya kan udah lumayan lama, cuman kan ada pahamnya segala macem. Saya mengenal awal mula siapa Yesus juga, Yesus siapa kan di Alkitab juga yang saya nonton di Kodondi juga. Isa Masih ada, saya pernah baca. Bible-nya ada. Oh. Saya pernah baca Isa Masih juga dijelaskan itu tentang juru selamat, bukan kepada Tuhannya. Dia Tuhan atau enggaknya nggak pernah selalu berkoar-koar kan. Inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Saya juga pernah di karismatik juga pernah kan. Karismatik di mana? GMS. Oh. Saya 2015 di GMS. Oke. Udah lama. Ya, kan ya. selalu Tuhan Tritunggal segala macem. Dengan pemahaman saya kenapa Tritunggal, kenapa Tuhan ada 3, ada ini kan. Tuhan satu. Ibarat Tuhannya kan banyak, ibaratnya tetap satu kan. Istilahnya. Kalau kan. Kristen kan bilangnya Tuhan tetap satu. Ya, cuman punya pribadi lebih dari satu. Iya, maksudnya gitu. Ya. Kalau Katolik kan mengenal Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, sama. Kan saya sekolah juga di Katolik. Dari kelas 1 sampai SMA, tamat. Oh gitu. Ya. Terus? Jadi banyak pemahaman tuh di Kristen juga kan. Yang saya pelajarin juga dari kelas 1, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ya, saya mengenal Bapa itu Tuhan itu anak, Yesus itu anak, sedangkan Roh Kudus ada lagi kan. Kayak burung merpati lah ibaratnya. Ya. Pemahamannya itu. Nah, masuk ke gereja karismatik kan yang ibarat kan Pentakosta mungkin sama karismatik hampir mirip kan. Ya. Ternyata saya mau masuk, oke, pemahaman awal mula sama, terus mengenal Tritunggal, terus akhirnya nanya kan, kenapa Tritunggal gitu kan. Si Yesus disebut Tuhan segala macam, ada pemahaman lah, konsep-konsep yang berbeda kan. Kok kenapa Tritunggal? Kan Allah cukup tetap satu, Yesus Tuhan. Ya memang kalau misalnya Tuhan karena menyerupai Yesus itu karena setara, atau menyerupai Tuhan karena dia sempurna, karena ibarat mujizat dari malaikat Gabriel ibarat saya turun karena titisan Roh Kudus kan, mengandung, akhirnya Bunda Maria mengandung kan. Karena mengandung dari tanpa bapak kan, saya kan ibarat nggak ada proses seksual lah ibarat saya kan. Makanya disebut Tuhan karena dia mungkin suci kan, gitu kan. Anak tunggal Lagi kan. Pemahamannya seperti itu kan. Ternyata konsep-konsep ibarat 2015 ibarat ternyata mungkin ada beberapa ya masuk lah awal mula kan, karena berdasarkan ibarat rasa sedih atau rasa gelisah lah ibaratnya kan, masuklah, oh ini ternyata gini, mungkin dulu pendoa segala macam kan lebih macam-macam kan, lebih dulu masih belum jaya lah yang di Jakarta kan. Ternyata makin lama kok tentang nubuat, tentang sorry bentar, gua sampai lupa ngasih lu minum, gimana sih? Ini ada minum. Bawa minum ya? Bawa. Tunggu, itu kan air putih. Nggak apa-apa. Mau jus, teh, kopi? Buah Vita aja. Ini, buah Vita. Jeruk, stroberi. Jeruk boleh. Jeruk. Kamu mau dikasih air gimana sih? Sorry. Nggak apa-apa kok. Santai aja. Nah, terus makin lama itu tentang lebih banyak mukjizat. Itu tentang ibarat mencari umat. Ibarat kita sebagai prajurit, kita narik umat seperti ibarat yang di Injil Lukas yang ibarat Tuhan Yesus atau bagi Tuhan Yesus lah, ibarat kan Kristiani saya Tuhan Yesus. Awal mula menemukan murid yang pertama kan ibarat yang Simon Petrus atau segala macam yang di kapal nelayan segala macam menjala ikan segala macam. Kita seperti mereka menjala ikan, menyebarkan Injil, membawa umat segala macam. Terus dengan kesaksian dengan Yesus kan pernah menyembuhkan orang buta segala macam, menyembuhkan orang sakit dengan kusta, kita juga seperti itu, menyembuhkan orang sakit segala macam. Kita aja ibarat belum istilahnya masih kedagingan, masih kental. Kita nggak maha sempurna, kita bukan suci, kita masih belajar. Oke lah, nggak apa-apa kita menyembuhkan orang, ibarat
mendoakan orang sakit, oke, kayak Iya. seperti dia Katolik dong. Ya. Tapi kalau seperti kayak ibarat ingin menyerupai Tuhan, ibarat mukjizat kita tempel langsung sembuh kayak KKR, nggak masuk logika bagi saya. Mungkin ada beberapa, 1 orang 2 orang sembuh, cuman bukan kita dong. Kalau misalkan kita bisa sembuhin orang, berarti kita ibarat tukang sihir, Tabib gitu. tabib. Iya. Nah, Memang kita sebagai perantara, ini sebagai perantara, tapi kan kita kan manusia Iya. ya batasnya. Ya kita doa nggak apa-apa, lu sakit ya kita doain lah. ya. Supaya lu sembuh, tapi kan dengan keyakinan orang tersebut, bukan karena kita. Tapi kebanyakan orang kan sekarang ibarat pendeta anu karena bisa menyembuhkan orang sakit, oh kita jadi menyembah berhala gak sih? Cuman sayangnya kan gini, kalau memang pendeta bisa nyembuhin jemaatnya, kenapa nggak ke rumah sakit gitu loh, nyembuhin orang sakit gitu? Nah, Ntar kosong dong rumah sakitnya. makanya kan aneh, jadi pemahaman konsepnya boleh lah. Ibarat kan ada kan kita juga di Katolik belajar ada 5 sakramen, ekaristi, imamat, doa orang sakit kan ada. Ya, saya bukan belajarin juga dan ya boleh lah doa. Ya. Tapi kan ya, di sekolah kan kental lumayan kan, apalagi kan secara dulu pernah belajarin juga Alkitab, juga pernah buka juga tentang yang Kodoni pernah kasih lihat ada titah-titah, ada Lukas dari mana asal mula sama. Karena saya pernah lihat. Oh. Bukunya pernah lihat. Ada ya kan? Ada. Berarti yang gue tunjukin di sini kan memang ada kan? Ada. Saya pernah lihat. Oh masuk nih makanya saya WA DM Kodoni. Masuk. Ini yang saya cari. Kenapa gitu kan? Sedangkan yang di konsep-konsep mereka sekarang lebih untuk membawa umat, bukan ibarat bukan kata jujur. Sedangkan di Kristen sendiri, ibarat kita punya ibarat satanik. Hah? Ibarat satanik, ibarat yang ibarat kita punya musuh. Oh iya, iya. Iya dong. Ya. Kalau seperti kita ibarat berpura-pura, apa bedanya dengan satanik untuk menyelewengkan Bible itu tersendiri? Kalau memang itu suci kan. Kita membohongi isi Alkitab itu. Jadi sejak kapan Samuel punya pikiran seperti ini? Udah berapa lama? Dari SMP aja udah nggak mulai gereja. Oh, dari SMP udah nggak gereja? Nggak ke gereja. Bapak Buddha paling nggak ikut konteng ya karena budaya tersendiri kan. Mama? Mama Kristen. Iya, maksudnya mama masih rajin gereja? Ya, seminggu sekali ya. Ada lah, bolong-bolong pasti ada. Oh, oke. Iya kan? Oh, tapi Samuel sendiri sekarang udah nggak pernah gereja? Nggak pernah ke gereja. Oh. Karena paham itu sendiri, pendetanya nggak ada yang masuk logika, nggak ada. Jadi selama nggak ke gereja sampai sekarang masih punya keyakinan gimana? Masih punya keyakinan Yesus itu Tuhan apa bukan? Yesus itu menurut saya memang titisan. Titisan. Terus? Maksudnya kan yang diutus. Oh, Dia kan juru beda loh. Utusan sama titisan tuh beda loh. Ya? Kalau utusan kan belum tentu sama atau sederajat atau setara sama yang ngutus. Tapi kalau titisan ya yang ini turun sendiri. Oh gitu iya, loh. beda kepahaman konsepnya. Menjelma gitulah. Menjelma lah istilahnya. Ya. Nah kan sekarang gini, di Bible sendiri kan ada yang bilang firman itu menjelma jadi manusia. Iya. Kalau firman itu di ayat satunya, firman itu adalah Allah. Berarti yang menjelma itu jadi Allah gitu kan. Tetapi di ayat lain kan banyak Yesus ngaku utusan. Iya. Terus adalah ayat lagi Yesus bilang di Yohanes 13:16 kan, utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutus. Betul. Berarti kan nggak beda, nggak setara. Iya. Nah, kan udah boleh dikatakan membingungkan gitu. Iya. Kalau baca semua. Tapi kalau hanya mendengar dari pendeta ayat-ayat pilihan, ya memang itu yang diharapkan gitu sama gereja gitu. Iya. Pada gitu kan saya pemahaman kan Yesus kan tersebut ibarat dia nggak mengaku Tuhan, juga nggak pernah ngaku dia Tuhan kan. Iya. Di Alkitab juga dia pernah murid-muridnya pernah nanya, apakah engkau Tuhan? Bukan mengaku maksudnya Tuhan. nanya Mesias. Engkau Mesias ya kan mungkin siapakah engkau gitu. Siapakah engkau? Iya. Ya kalau kamu menjawab saya Mesias ya saya Mesias. Kalau mengaku Tuhan ada yang lebih tinggi daripada aku. Iya, betul. Ada yang lebih tinggi, ada yang lebih besar. Iya. Kalau kamu menganggap aku rabi, ya saya rabi atau guru kan atau nabi kan. Memang saya nabi dulu kan, memang di hukum Taurat memang dia terkenal nabi kan. Iya. Nabi yang tidak sekolah tapi udah disakralkan di nabi.
Kalau sekolah lu nggak ada tulisannya di Bible, nggak ada. Istilahnya kalau bahasa orang awam, Awamnya gitu ya. iya kan. Kalau namanya rabi memang harus sekolah. Iya. Ada pendeta yang bilang Yesus umur 12 tahun sampai 29 tahun dia sekolah gitu, katanya ada. Iya. Ada pendeta yang ngomong begitu. Ya, tapi kan itu pemikiran atau asumsi atau tafsir gitu lah. Kalau saya yang dapat kan karena dia nggak sekolah, tapi ibarat yang dihukum Taurat, ibarat dia udah belajar. Harus belajar. Udah gitu dia nggak sekolah tapi bisa cepet naiknya mungkin. Levelnya udah mencapai nabi mungkin. Saya denger kan. Enggak kan, usia 12 sampai 29 kan memang nggak ada ceritanya di Bible. Iya, kan ada bisik-bisikan. Ya, jadi itu ditafsirkan bahwa Yesus selama usia itu tuh lagi belajar. Gitu. Iya kan, gitu kan. Padahal saya belajar. Denger juga makanya kan gitu. Oh, jadi sebenarnya Samuel ini udah lama sebenarnya nggak mengimani Yesus sebagai Tuhan. Nggak mengimani sebagai Tuhan, iya. Iya, masih iya. Mas. Oke, terus karena titisan. Karena dia utusan kan, memang dia suci, ibarat titisan yang menjelma ibarat kan. Mungkin seperti itu kan. Terus, nah ini kan perlu ini juga nih ya. Samuel ini kan datang ke sini kan bukan saya yang undang nih ya. Iya. Kan memang Samuel sendiri yang menghubungi saya, akhirnya kita janjian, akhirnya sampai di sini Samuel. Ya, jadi bukan nanti kalau misalnya ada yang berkata, "Wow, ini settingan atau apa?" Enggak. Betul? Enggak ada settingan nih kan? Nah, oke, terus jadi sekarang keinginan atau maksud tujuan kedatangan Samuel ini apa? Untuk belajar mengenai Islam. Betul. Oke. Saya mau cerita Bible dulu apa cerita Islam dulu nih? Yang lebih umpamanya lebih kepada cerita intinya dulu ya, Islamnya dulu ya. Islam ya. Oke. Karena kan saya pengen tahunya kan lebih Islamnya dulu kan. Oke. Apa kan. Sekarang kalau Samuel mau tahu Islam kan Samuel harus tahu Islam itu artinya apa sih? Betul. Gitu. Islam artinya apa kalau menurut Samuel yang sekarang udah tahu? Pernah baca-baca nggak? Islam itu artinya apa? Saya nggak pernah pelajarin Islam itu seperti apa ya. Maksudnya artinya seperti apa, lebih pendalaman seperti apa, belum tahu. Islam itu artinya sebenarnya secara literal ya, selamat. Selamat secara literalnya. Dari bahasa Arab. Selamat bisa juga diartikan damai, juga bisa diartikan patuh, bisa juga diartikan taat, bisa juga diartikan tunduk. Tapi dari semua ini sebenarnya dirangkum semua, artinya tuh berserah diri. Tunduk kan berserah diri, taat juga berserah diri. Nah, berserah diri kepada siapa? Kepada Tuhan yang menciptakan kita gitu. Arti Islam sesungguhnya seperti itu. Ya, ini definisinya dulu nih. Ya, betul. Islam itu adalah nama agamanya atau ajarannya. Manusianya yang berislam namanya Muslim. Jadi Muslim itu adalah orang yang berislam atau orang yang berserah diri hanya kepada satu pencipta. Oke. Berserah diri. Kalau namanya berserah diri apa namanya istilahnya? Berserah diri ya menyerahkan diri. Menyerahkan diri untuk apa? Untuk menyembah untuk menyembah, iya kan? Gitu kan? Untuk mentaati perintahnya, untuk menjauhi larangannya, kan gitu kan? Betul. Nah itu sebenarnya esensinya dari Islam tuh itu sebenarnya. Esensinya ya. Esensinya, berarti intinya sebenarnya sama kan dengan yang di Kristen juga kan? Yang di ajaran yang perjanjian lama kan? Ya sebentar. Sebentar ya. Iya, apa-apa, santai. Santai kan, nggak buru-buru kan? Tenang, kan kita ngobrol. Intinya Islam begitu sebenarnya. Dari definisinya ya, dari arti apa literalnya lah atau apa sih makna di belakang Islam itu apa gitu. Mungkin sering kita mendengar Islam itu teroris gitu. Sering kan begitu kan? Radikal. Nah kadang-kadang bahasa-bahasa atau narasi-narasi seperti itu adalah narasi-narasi yang ya memang ada tujuan untuk melemahkan Islam, menghancurkan Islam gitu. Nah kenapa sih Islam kok banyak kalau boleh dibilang tuh disudutkan atau dipojokkan atau diserang dengan cara seperti itu? Karena memang kalau mau jujur, orang-orang yang berislam itu adalah orang-orang yang menjaga moral, orang-orang yang menjaga keberserahan dirinya kepada penciptanya gitu. Jadi artinya kalau orang benar-benar Muslim,
Dia menjaga apa yang diperintahin, ngejauhin apa yang dilarang. Iya. Memang di dalam semua agama nih, nggak cuma di Islam aja. Itu pasti ada kelompok-kelompok yang disebut dengan kelompok ekstremis. Betul. Pasti ada. Di Islam ada. Di Kristen juga ada nggak? Ada. Ada. Di Buddha ada nggak? Ada pasti. Ada. Di Hindu juga ada nggak? Ada. Di semua agama ada yang namanya kelompok ekstremis. Ekstremis itu artinya dia memandang agamanya atau memandang kitabnya dengan cara yang berbeda, yang ekstrim. Makanya disebut ekstremis gitu. Semua agama pasti ada. Tapi apakah tindakan-tindakan ekstremis itu sesuai dengan apa yang diajarkan? Belum tentu. Iya, betul. Gitu. Makanya sekarang kita sering mendengar Islamofobia. Ya, ketakutan terhadap Islam. Oh iya. Kenapa? Karena Islam itu adalah memang sebenarnya yang menjaga ajaran itu. Yang menjaga pasrahnya kita kepada yang menciptakan kita gitu. Tetapi juga di dalam Islam juga tidak boleh menjadi orang yang lemah. Karena di dalam Islam juga ada ajaran begini, kalau lu dijahatin sama orang, lu boleh ngelawan nggak kalau di ajaran lu? Nggak boleh. Tambah Nggak kiri, boleh. Kenapa? kasih ke kanan. Karena Yesus juga sama. Ya waktu dipikul salib kan, dipecut aja nggak ngelawan. Padahal dia maha kuasa. Kalau dia maha kuasa. Sekarang kalau di jalan lu ditampar orang kanan, kasih pipi kiri nggak? Kenapa? Tonjok. Kenapa? Sakit. Tonjok. Sakit kan? Lo berarti lu nggak ngikutin Bible dong? Nah, ayo. Ya kan dia suci, saya kan manusia. Ya, tapi kan Yesus ngajarin murid-muridnya begitu. Kalau ditampar pipi kanan, kasih pipi kiri. Kenapa lu nggak ngikutin ajarannya? Artinya apa? Ajaran itu bagus. Bagus, tapi saking bagusnya tidak bisa diterapkan. Gitu maksudnya. Kalau tidak bisa diterapkan, lah buat apa gitu? Memang pendeta-pendeta banyak yang ngomong begini. Maksudnya itu jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Iya. Nah, sekarang kalau lu di tengah jalan, ditodong, dirampok, misalnya, ditodong lah, minta duit lah. Terus lu digaplok gitu, lu diem aja. Enggak, ngelawan. Badan gede gini masa nggak ngelawan? Pasti ngelawan. Gitu ya maksudnya. Iya. Ada lagi, kasihilah musuhmu. Iya. Ya, lu kalau di jalan dirampok, gimana caranya ngasih perampok itu? Kalau ketemu perampok, lu di jalan ditodong, diminta duit. Gimana caranya lu mengasihi penodong itu gitu? Kasih semua dompetnya. Ini kalau perlu handphone ambil. Laporin polisi. Ini kalau perlu nih kartu ATM atau apa segala macam. Lu lapor polisi nggak? Lapor polisi lu. Kenapa lapor polisi? Karena lu berbuat salah. Nah, karena lu minta keadilan kan? Iya. Lu terima nggak diambil semua barangnya sama perampok itu? Nggak terima kan? Iya. Berarti gimana? Lu lapor polisi, lu minta keadilan kan? Berarti lu mengasihi perampok lu nggak? Kalau mengasihi itu apa sih? Kira-kira gimana sih mengasihi? Kalau lu mengasihi ibu lu gimana? Kalau perlu kita kasih makan, ya kan? Sakit kita rawat. Kalau perlu mau ke rumah sakit aja kita anterin. Hal-hal yang baik yang kita kerjakan kepada orang yang kita kasihi. Nah sekarang kalau udah jadi mengasihi musuhmu, gimana caranya gue tanya? Nah saya juga bingung. Berarti lu selama ini jadi Kristen bingung dong? Makanya kan bingung saya bilang. Loh iya, ini kita refleks dulu ya. Kita refleksi dulu ke belakang. Bener nggak berarti ajaran yang selama ini kita ikutin? Sudah melakukan belum yang kita terima gitu ajarannya? Kalau di Islam bagaimana? Kalau lu dijolimin orang. Kalau lu dijolimin orang, orang Islam itu boleh membalas. Tapi yang setimpal. Nggak boleh berlebihan. Tetapi mengampuni lebih baik. Kira-kira yang bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang mana? Yang Islam. Yang Islam. Nah itu makanya. Nah, sekarang kalau iblis musuh lu bukan? Iblis musuh lah. Gimana caranya ngasih iblis? Bingung juga. Bingung. Bingung lah. Nggak mungkin ngasih iblis lah. Logis nggak? Iya. Nah, iya. Kan iblis musuh manusia kan? Iya. Nah kalau ada kasihilah musuhmu itu maksudnya gimana? Pendeta akan bilang jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Berarti lu disuruh diajarin menjadi orang yang terima aja. Mau diapain aja lu jangan balas gitu. Betul nggak? Lapang dada. Lapang dada. Kan artinya ajaran itu tuh karena terlalu bagus, jadi disebutnya apa? Too good to be true. Muluk-muluk gitu loh. Tapi tidak bisa diterapkan gitu. Oke, gue nggak bisa balas, gue lapor polisi. Tapi berarti kan kita lapor polisi karena kita minta keadilan, karena kita nggak terima dengan perlakuan orang itu. Betul. Kan kontradiksi dengan ajaran kasihilah musuhmu. Iya.
Nah sekarang kalau misalnya lu, gua nih, teman-teman yang lain, satu bangsa yang belum merdeka, penjajah datang. Penjajah datang bawa Bible, nih baca, kasihilah musuhmu. Kasih siapa berarti? Kasih penjajah nggak? Kasih penjajah. Jadi gimana? Kalau penjajah datang bawa buku, nih baca, kasihilah musuhmu. Berarti kalau gua ngejajah lu harus kasih apa aja ke gua dong? Iya. Lu boleh ngelawan gua nggak? Gimana? Boleh. Ya nggak boleh. Ajarannya kan begitu. Iya. Memang diajarinnya juga, kasihilah sesamamu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Iya. Itu bagus. Di Islam juga sama. Sama, di Islam ada ajaran begitu. Kita harus berkasih sayang dengan sesama kita. Tetapi kasihilah musuhmu itu loh yang jadi batu sandungan gitu loh. Kasihnya seperti apa? Kan umpamanya kan harusnya kan lebih jelas harusnya kan. Tidak perumpamaan. Sebenarnya kan di Alkitab juga saya banyak yang bingung kan, banyak perumpamaan-perumpamaan yang tidak bisa dianalogikan ke bahasa Indonesia, bisa diterapkan. Jadinya rancu karena jadi banyak pemahaman. Ya, mungkin dengan segala macam cara pendeta bisa memberi lu pemahaman. Iya. Tetapi pemahaman itu kan akhirnya tercampur dengan pemikiran pendeta. Iya, betul. Betul. Tidak letterlux dari Bible. Betul. Nah, suruh tanya pendeta, gimana kalau Pak Pendeta dulu bangsa yang belum merdeka dijajah, disuruh kasihilah musuhmu. Lawan nggak gitu? Gitu aja. Lu bakal ngelawan penjajah nggak gitu? Belum merdeka loh ya. Iya. Kita bilang belum merdeka loh gitu. Masih dijajah Mesir. Mesin. Nah, jadi gitu. Nah, sekarang kalau kembali ke Islam. Di Islam tadi artinya itu adalah itu. Jadi, sebagai orang Islam, kita tuh disuruh apa sih? Gitu. Disuruh apa? Disuruh menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Seorang Islam atau Muslim, itu tujuannya sebenarnya apa sih? Apa? Tujuannya apa? Menjadi orang Muslim. Tujuannya adalah bermanfaat bagi sesamanya. Bagi apa? Bagi rahmatan lil alamin. Jadi nggak cuman kita harus diajarin baik sama sesama manusia, mau muslim atau non-muslim ya. Tetapi kepada lingkungannya aja kita harus menjadi rahmat. Menjaga lingkungan, nggak boleh ngotorin, nggak boleh bikin banjir, nggak boleh ngerusak lingkungan. Itu termasuk bagian dari ajaran Islam. Aslinya begitu? Aslinya begitu. Kalau mau tahu benar arti rahmatan lil alamin. Asli yang diajarkan Nabi Muhammad? Iya. Yang Wali Songo juga ngajarin juga. Ya Wali Songo mengejawantahkan dalam praktek. Iya. Tapi kalau Wali Songo istilahnya ulama-ulama nggak cuma Wali Songo aja. Biasanya kalau mereka datang ke suatu daerah yang sudah punya budaya, kan orang itu akan sulit melepaskan budaya atau ada tradisi. Iya. Ya kan? Masuk Islam biasanya ada melalui dari sisi budayanya itu dulu masuk. Baru ajaran Islamnya dimasukin. Itu yang namanya sinkretisasi gitu ya. Peleburan antara budaya dan agama. Tetapi bukan berarti terus budayanya itu menjadi lebih tinggi dari agama. Pada akhirnya agama itu harus menjadi patokan paling tinggi. Gitu. Budaya itu kan hanya ciptaan manusia. Tapi kalau agama di dalam Islam ini kan kita percaya bahwa Quran itu firman Allah. Jadi, jadi yang diajarkan kepada umat itu ya itu ajaran yang berasal dari yang menciptakan kita. Gitu. Ya, cukup jelas. Cukup. Islamnya bagaimana? Udah cukup jelas? Cukup jelas. Sekarang kalau misalnya kita mendengar, misalnya contoh nih, gue dulu waktu baru masuk Islam, gue ditanya sama teman-teman Muslim yang lain, lu Islam apa? Islam NU apa Islam Muhammadiyah? Gitu. Nah, ada Muslim yang masih nanya begitu. Gitu. Iya. Kalau kita sekarang tahu NU, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, ini kan organisasi. Iya. Organisasi itu kan hanyalah kendaraan yang dipakai oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuannya di bidang apa. Nah, NU, Muhammadiyah, ini sama-sama organisasi yang punya misinya beda. Misinya. Tapi kalau ditanya, NU, Tuhannya siapa? Ya tetap Allah Subhanahu Wa Taala. Muhammadiyah ditanya, ya sama. Nabinya siapa? Ya tetap Nabi Muhammad SAW. Kitabnya apa? Ya tetap Quran sama. Teologinya atau keyakinannya semua sama. Mau apapun organisasinya Islam, akidahnya sama, nabinya sama, kitabnya sama. Cuman hanya mereka membentuk organisasi untuk mencapai tujuan mereka di dalam bidang tertentu. Gitu. Secara tata caranya? Dengan jalan yang beda-beda. Oh, jalan ya, tata caranya. Contoh misalnya, NU ini memberatkan dakwah dalam bidang pendidikan misalnya. Ya udah, bangun sekolah dong. Misinya bangun sekolah gitu. Kurang lebih seperti itulah. Iya. Nah, tapi kalau gereja, lu dulu apa? GMS. Nanti ada lagi belajarnya Katolik. Apakah
Katolik sama Protestan itu benar-benar sama persis. Oke, mungkin trinitasnya sama, tapi ritualnya atau mungkin cara yang dianggap sebagai pengampunan dosa bisa lewat orang atau enggak, itu kan berbeda. Beda. Sekarang kalau ketemu misalnya Protestan dengan Saksi Yehova misalnya. Saksi Yehova Saksi Yehova disebut sesat. Nah, Protestan kan tidak mengakui Saksi Yehova sebagai Kristen. Iya. Kenapa? Karena Saksi Yehova tidak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi kalau ditanya Protestan sama Saksi Yehova, Tuhannya sama nggak? Enggak, beda Tuhannya. Kalau Protestan atau Katolik, Tuhannya Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Kalau Saksi Yehova, Tuhannya cuma Bapa aja, Yesus bukan Tuhan. Gitu. Nanti ketemu lagi aliran lain namanya Oneness. Ya, Oneness. Ditanya, sama Katolik atau Protestan, Tuhannya sama nggak? Beda. Kalau Oneness ini bilang, Yesus itu ya Bapa, Bapa itu ya Yesus. Kalau Katolik bilangnya, Tuhan siapa? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Ini 3 pribadi yang jadi satu. Oneness beda lagi ceritanya. Jadi teologinya masih berbeda. Tapi kalau di Islam, mau sampai yang paling ekstrim misalnya Syiah misalnya. Syiah kalau ditanya, Tuhannya siapa? Tetap sama Allah. Nabinya siapa? Tetap Nabi Muhammad SAW. Qurannya sama tetap. Walaupun mereka bilang, Qurannya orang Sunni itu Quran KW, gitu katanya. Qurannya KW, tapi masih dipakai sama mereka gitu. Oh gitu? Iya. Tapi secara dalil atau ibarat dalil atau isinya kan sama kan? Ya kalau isi Quran kan semua sama. Sama kan? Sama. Cuman mungkin di bawahnya ada turunan lagi ada hadis. Di Sunni ada hadis-hadis yang sahih, imam ini, imam ini, imam ini. Kalau di Syiah hadisnya beda gitu. Nah, kebanyakan ulama yang di Sunni itu tidak menganggap Syiah sebagai Islam karena ada hal-hal tertentu gitu. Karena mereka mungkin melaknat sahabat dan segala macam. Tetapi itu udah yang paling ekstrim. Tapi kalau di dalam Islam sendiri, itu semua perbedaan atau perpecahan di dalam Islam sendiri, semuanya tetap sama. Tuhannya sama, nabinya sama, kitabnya sama. Gitu. Yang berbeda hanya kendaraannya saja untuk mereka mencapai tujuan sekelompok orang tertentu. Gitulah. Misinya yang berbeda. Iya. Makanya kan saya nanya ke Doni kan, belajar Islam dari mana asalmu? Harusnya dari mana gitu kan? Ya, pertama-tama kita harus tahu dulu Islam itu apa. Nah, sekarang kalau kita lihat nih, ada Bible kan, ada Perjanjian Lama, ada Perjanjian Baru. Di Perjanjian Lama kita sering membaca mungkin apa ya? Kalau dalam bahasa Indonesia ini, dengarlah hai Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Ya, Esa itu apa? Satu kan? Ada duanya nggak? Nggak ada. Nggak ada. Duanya aja nggak ada, apalagi ketiganya gitu kan. Satu. Di Perjanjian Lama semuanya Tuhan itu Esa. Terus di Perjanjian Lama juga dibilang apa? Tuhan itu bukan manusia. Tuhan itu bukan anak manusia. Tidak berwujud. Ya, bukan tidak berwujud. Mungkin istilahnya tuh nanti definisinya agak berbeda lah. Tapi yang jelas Tuhan itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Nanti disebutin lagi di Maleakhi, Tuhan tidak berubah. Dari situ kita bisa ngambil gambaran kan, Tuhan itu ya memang bukan manusia seperti kita. Tuhan itu pencipta, kita itu ciptaan gitu. Terus di dalam Perjanjian Lama juga, kalau lo berdosa, lo perlu apa sih? Kalau jadi kita jadi manusia nih, kalau berdosa, apa yang diperlukan kita supaya kita diampuni? Bikin persembahan. Persembahan pakai hewan. Iya. Pengorbanan hewan kan. Ya, tapi itu untuk dosa-dosa tertentu yang tidak disengaja. Zaman dulu kan pakai buah kalau nggak salah. Ada buah, ada hewan, iya. Ya kan? Makanya kan ada yang satu buahnya dikit, yang satu buatnya banyak. Karena doanya yang satu lebih kusuk, yang satu enggak. Yang diterima yang ono. Dulu kan kecil itu juga. Soalnya udah jadi gitu kan. Nah, tapi di dalam Perjanjian Lama sendiri, ada nggak kalau lu berdosa, lu harus mengorbankan orang, manusia gitu? Nggak ada. Nggak ada kan? Nggak ada, karena di Perjanjian Lama juga diajarin seorang anak tidak menanggung kesalahan ayahnya, seorang ayah tidak menanggung kesalahan anaknya. Yang berdosa itu yang mati. Di Perjanjian Lama juga dibilang, kalau lo berdosa, walaupun dosa lo semerah kirmizi, jadi putih seperti salju. Walaupun dosa lo merah seperti kain kesumba, akan putih seperti bulu domba. Artinya walaupun dosa lo mau sebanyak apa juga diampunin, kalau lo apa? Bertobat. Yesaya 1. Bawa Alkitab nggak? Bawa Bible nggak? Enggak. Nggak punya? Enggak. Gue pinjemin. Nggak download nggak apa? Oh nggak punya ya? Nggak punya. Oh, waduh. Ini gue pinjemin nih. Ya, di rumah juga ini ada. kata Bible loh ya, bukan kata gue loh ya.
yang gue merahin. Yesaya 1, 16-18. Bersulah, bersihkanlah dirimu, jauhkanlah perbuatan-perbuatanmu yang jahat dari depan mataku. Dari depan mataku berarti depan mata siapa? Tuhan Kita, kan? iya. Nah, basuhlah. Basuhlah itu apa sih? Kalau di Islam itu kita wudhu lah. Oh, Di bersih. perjanjian lama juga Musa juga wudhu kalau mau masuk tema perjanjian. Ada ya? Ada. Terusin. Berhentilah berbuat jahat. Tuh, suruh apa? Bertobat kan? Iya. Berhenti berbuat jahat. Terus belajarlah berbuat baik, Hmm. usahakanlah keadilan, kendalikanlah orang kejam, belalah Belalah. hak anak-anak yatim, perjuangkanlah perkara janda-janda. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, iya benar, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, jadi kalau lo dosanya semerah kirmisi, akan diputihkan seperti salju. Artinya perlu nggak ada orang yang harus mati di atas kayu salib buat tembus dosa lo? Kalau di perjanjian lama gitu. Kok di sini nggak perlu sih? Nggak perlu dong. Namanya merah seperti kirmisi bisa jadi putih seperti salju, asal lo bertobat kan? Iya. Membela hak anak yatim, memperjuangkan perkara janda-janda, mengendalikan orang kejam, belajar berbuat baik, berhenti berbuat jahat. Itu kan syaratnya. Ada nggak lu harus bunuh orang yang nggak berdosa untuk menebus dosa lu di perjanjian lama? Nggak ada. Nah, sekarang tiba-tiba di perjanjian baru ada ajaran lu nggak bakal selamat kalau lu nggak percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang mati di atas kayu salib buat nebus dosa lu. Sama nggak kira-kira ajarannya? Beda. Nah, lu bisa bilang beda. Ya kan beda. Berarti lu nggak pernah baca Bible. Iya, memang kalau secara ini ya memang saya jarang baca. Karena Kristen kebanyakan tidak melihat konteks yang besar. Hanya baca ayat-ayat pilihan untuk meneguhkan doktrin mereka. Sambil dengerin firman doang. Ya, yang terjadi begitu. Iya. Makanya kan saya kan lebih dengerin firman ketimbang sebenarnya baca juga jarang sih. Cuma dengerin di Dengerin gereja aja. khotbah gitu kan. Memang sekali buka Alkitab, oh ya udah. Menurut ini, ini. Oh iya. Kan kalau dulu kan sekolah minggu kan pernah diajarin ini dari mula ini kita baca ini. Kalau dulu kecil umur TK dulu kan diajak nenek kan umur TK 4 tahun 5 tahun lah. Iya. Kan dia masih diajarin baca sekolah minggu. Iya. Ini kita baca gitu kan yang tentang Nabi Musa membelah lautan gitu. Ya kan Nabi Musa membelah lautan dulu masih kalau bisa baca Alkitab disuruh baca Alkitab. Iya. Makanya kan saya masih ingat tuh yang Nabi Isa Al-Masih. Ada ya? Ada Isa Al-Masih ada. Bible kuno. Isa Al-Masih ada disebut. Ini siapa Isa Al-Masih? Itu juru selamat. Kan dia kan ngomong seperti itu kan. Nah, jadi kan intinya begini. Perbedaan yang paling mencolok. Perbedaan yang paling mencolok bahkan di dalam satu Bible pun ada perbedaan yang mencolok yaitu apa? Pertama, di perjanjian lama Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Oke? Perjanjian lama. Perjanjian baru Tuhan ini kalau memang mau disamakan dengan Tuhan yang di perjanjian lama, Tuhan yang Maha Kuasa ini bisa menjadi manusia. Beda yang paling utama tuh itu sebenarnya. Pertama, antara PL sama PB. Di PL Tuhan tidak jadi manusia, di PB Tuhan jadi manusia. Iya. Ya, bedanya itu. Nah sekarang, ini kan sudah ada perbedaan konsep ketuhanan. Ya, kalau kita lihat PL, Tuhan bukan manusia, Tuhan bukan anak manusia. Jadi nggak mungkin yang namanya Tuhan pencipta jadi ciptaan gitulah. Oke. Kalau ada perlu apa Tuhan tinggal nyuruh malaikat turun. Betul. Atau mengutus nabi-nabi, betul? Semua nabi-nabi kan utusan Tuhan menyampaikan pesan yang dari Tuhan gitu kan. Untuk umatnya. Kalau mau selamat tuh lu nyembah cuma satu Tuhan ya. Lu nggak boleh nyembah Tuhan-Tuhan yang lain nih. Betul? Betul. Mesti ada pewahyuan juga. Hah? Ya kan kalau nabi-nabi kan ada pewahyuan lah. Ya artinya kan ada wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi. Nggak bisa sembarangan dibaca juga. Ya. Sekarang di PB tiba-tiba Tuhan yang Maha Kuasa itu bisa jadi manusia untuk apa? Hanya untuk mati menebus dosa manusia gitu. Betul? Beda kan konsepnya? Beda. Terus dari mana konsep ini? Yang di PB ini konsep dari mana? Apakah kelanjutan dari PL? Menurut yang punya kitab orang Yahudi, itu bukan kelanjutan. Itu tambahan dari orang-orang yang tidak
punya perspektif sama dengan PL gitu. Orang-orang Kristen akan bilang bahwa Yesus itu sudah dinubuatkan di PL, gitu kan? Tapi yang punya kitabnya orang Yahudi aslinya kan ini PL nih. Aslinya tuh ini kitab orang Yahudi tuh ini. Tanah itu isinya Torah, Nevi'im, Ketuvim. Pernah dengar makanya. Nah, itu bahasa Ibrani tuh. Di dalam kitab ini yang apa namanya, yang punya otoritas untuk menafsirkan kan harusnya orang Yahudi. Oh iya. Orang Yahudi di dalam kitab ini menafsirkan kitab ini tidak pernah bilang bahwa Tuhan bisa jadi manusia, tidak pernah bilang lu dosa harus pakai darah manusia. Gitu. Tiba-tiba ada PB, Tuhannya bisa jadi manusia hanya untuk menyelamatkan manusia, caranya dengan mati di atas kayu salib, dengan cara dibunuh oleh manusia. Gitu. Kira-kira masuk akal nggak? Masuk akal. Menurut Samuel. Sekarang kalau menurut orang-orang Kristen itu masuk akal, terus dari mana konsepnya gitu loh? Tuhan yang Maha Kuasa bisa jadi manusia. Itu asalnya dari paham atau disebut paganisme atau Helenisme Yunani kuno. Pernah dengar dong ada dewa Zeus? Nah, menghamili perempuan manusia, punya anak namanya Hercules. Pernah kan? Hercules setengah manusia setengah dewa. Hamilin perempuan lain namanya Danae, punya anak namanya Perseus. Hamilin Dewi ini punya anak Helen gitu. Konsepnya kira-kira mirip nggak? Ada manusia setengah dewa karena bapaknya dewa paling tinggi. Yesus disebut anak tunggal, anak Allah gitu tulisnya. Karena dia anak Allah, maka dia juga Allah juga gitu. Terus dia harus mati menebus ciptanya sendiri dengan cara dibunuh di atas kayu salib. Ada kemiripan nggak konsepnya? Ada. Masih banyak contohnya. Oh gitu. Di negara-negara di daerah situ, Sumeria, Babilonia, Persia, India, Mesir, Eropa Utara, rata-rata mereka menyembah Tuhan yang triad. Triad itu 3 tapi 1 gitu. 3 lah ya, 3 pribadi lah. Nanti di Babilonia ada Namrus, Tamrus, Semiramis. Itu trinitas pertama tuh. Di India ada Trimurti kan? Brahma, Siwa, Wisnu ya. Nanti di Mesir ada Horus, Osiris, Ra gitu. Nanti di Eropa ada Dewi, Madonna dilambangkan dengan 3 muka Dewi. Gitu. Semua rata-rata 3. Kenapa cuma 3? Kenapa nggak 5? Kenapa nggak 10? Kenapa nggak 100 gitu? Kok berhentinya di angka 3 gitu? Kira-kira kenapa? Kenapa? Nggak tahu. Karena memang sudah menjadi kepercayaan orang-orang zaman dulu, bahkan jauh sebelum Yesus, bahwa alam semesta ini dibatasi dengan angka 3, awal, tengah, akhir. Ya, menggunakan rumus ini, jadi mereka gunakan untuk menyembah dewa-dewa mereka. Yang ngomong siapa? Aristoteles. Aristoteles ngomong dari mana? Dari kelompok orang-orang Pitagoras. Pernah dengar ya, Pitagoras kan? Tahu. Nah, jadi kalau bangsa-bangsa lain menyembah Tuhan yang punya 3 pribadi, terus ada Kristen yang sekarang dikenal dengan 3 pribadi juga, kira-kira ini kelanjutan apa sesuatu yang benar-benar baru? Kelanjutan. Lu yang ngomong kan gue. Datanya ada nggak? Banyak tuh. Datanya banyak. Jadi intinya cuma begini aja. Kristen supaya tidak murni dibilang sebagai pagan, mereka mengadopsi kitabnya orang Yahudi. Yang ini dalam bahasa Ibrani diterjemahkan menjadi bahasa Yunani. Ini namanya Septuaginta. Septuaginta ini yang menerjemahkan memang rabi-rabi Yahudi sendiri sebenarnya, tapi tidak semuanya. Cuman kitab bagian Torah aja, yang Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu disebut Torah atau Pentateuch. Sisanya yang Nevi'im, Ketuvim, itu nerjemahin bukan 72 rabi-rabi, tapi Yahudi-Yahudi juga, tapi yang sudah terpapar dengan ajaran Helenisme itu tadi. Jadi Yahudi-Yahudi yang sudah Helenistik. Helenistik itu artinya sudah percaya dengan sistem kepercayaan Yunani kuno gitu. Karena kan mereka hidup di bangsa yang dikuasai oleh Yunani. Pernah dengar Alexander the Great kan? Nah, Alexander Agung lah. Itu kan menguasai banyak bangsa-bangsa di sekitar Mediterania itu kan, termasuk Mesir. Nah, ini diterjemahkan
di Mesir, di Alexandria. Yang memerintahkan namanya Raja Ptolemy II. Kira-kira 270 sebelum Masehi. Diteruskan oleh Yahudi-Yahudi juga yang di Alexandria. Yahudi-Yahudi di Alexandria ini adalah Yahudi-Yahudi yang sudah terpapar Helenistik Yunani kuno. Jadi ada pemahaman budaya Helenistik Yunani. Gitu. Diteruskan. Terus dengan adanya Kristen. Kristen juga 3 pribadi nih. Gitu. 3 pribadi. Nah kemudian ini baru difinalkan di abad keempat. Ini dikoreksi menjadi seolah-olah berbicara mengenai Yesus di PB. Nah, terus ini sama perjanjian baru, ini menjadi satu. Nah, inilah Bible orang Kristen. Jadi supaya tidak terlihat pagannya, ini ditempelin. Ininya kan bukan pagan, ini kan pure monoteistik. Tuhan Allah itu Esa gitu. Bukan manusia, bukan anak manusia. Tuhan tidak berubah gitu. Monoteis. Tapi di sini ada 3 pribadi nih, Bapa, Putra, Roh Kudus. 3-3-nya Tuhan. Tapi bukan 3 Tuhan, tapi 1 Tuhan gitu. 3 Maha Kuasa, tapi bukan 3 Maha Kuasa, tapi 1 Maha Kuasa. Bisa paham nggak itu? Ini dijadikan satu, inilah Bible-nya orang Kristen. Ini yang diterjemahkan ke bahasa Latin, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, termasuk. Sampai sini ya, paham ya? Islam datang dengan Quran, itu membantah semua apa yang ada di sini yang salah. Ya, tentang paham-paham tadi yang Tuhan adalah salah satu dari 3. Allah itu adalah Isa putra Maryam. Apakah Isa dulu pernah menganggap dirinya Tuhan bersama ibunya gitu. Dengan cara ya itu maksudnya minta kepada umatnya supaya menyembah Isa dan ibunya pernah. Itu adalah pertanyaan daripada Allah kepada Nabi Isa gitu. Dan Nabi Isa bilang enggak lah. Yang menganggap dia Tuhan ya orang-orang yang pagan itu gitu loh. Itu semua dijawab di Quran. Ada. Jadi, mungkin pernah dengar nggak orang Kristen menyembah Maria sebagai Tuhan? Pernah dengar nggak? Nggak pernah dengar. Nggak pernah dengar. Kalau Katolik? Katolik tidak menyembah Maria sebagai Tuhan. Tidak menyembah. Tidak menyembah. Enggak. Justru cuma Katolik sebagai perantara doang memang. Ya, tapi Katolik itu justru yang menyesatkan ajaran itu. Gitu. Jadi, di abad keempat, itu ada ajaran yang namanya Koliridianisme. Tumbuhnya malah di daerah Arab, menyembah Maria sebagai Tuhan. Nah, itu yang disesatkan oleh gereja Katolik, itu sesat gitu. Makanya Katolik membuat konsili, namanya Konsili Efesus tahun 431 Masehi, menyatakan Maria bukan Tuhan, Maria itu adalah Theotokos. Artinya apa? Bunda pengantar Tuhan ke bumi gitu. Bunda pengantar Tuhan ke bumi, tapi bunda ini bukan Tuhan gitu. Itu Katolik. Tapi sempat ada ajaran yang mengajarkan atau menyembah Maria sebagai Tuhan. Itu dibantah di Quran. Nanti ada lagi kan paham yang bilang bahwa Allah Subhanahu wa taala itu adalah salah satu dari ketiganya. Ketiganya ini kan berarti kan Allah, Yesus, Maria, bukan apa? Roh Kudus. Orang yang bilang Allah itu adalah salah satu dari 3 ini, itu kafir. Ini untuk menentang paham yang Trinitarian. Nanti ada lagi di Quran juga membantah bahwa orang itu sudah kafir kalau bilang Allah Subhanahu wa taala itu adalah Isa Al-Masih itu sendiri. Ini menentang paham yang tadi oneness, yang bilang Yesus itu Bapa, Bapa itu Yesus. Jadi semua jenis konsep ketuhanan dalam Kristen itu semua sudah dibantah di Quran. Surat Al-Maidah 116, Surat Al-Maidah 72, 73, itu sudah dibantah semua. Nah, Islam diturunkan karena memang untuk membantah konsep-konsep ketuhanan yang tidak mengesahkan Tuhan. Sekarang kalau orang Kristen kalau mau bilang Yesus itu Tuhan dalam bentuk manusia gitu, di sini nggak ada konsep begitu, nggak ada. Memang bahasanya memang harus ditafsirkan ya. Orang Kristen nanti akan bilang Tuhan itu bisa jadi manusia tuh, contohnya di Kejadian 18 tuh ayat 1 tuh. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham. Pernah baca kan? Pernah baca? Pernah dengar. Pernah dengar. Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dalam bentuk 3 manusia. Nah itu Trinitas tuh kata orang Kristen. Kalau kata orang Yahudi, itu bukan Tuhan Trinitas,
Itu 3 malaikat yang diutus oleh Tuhan untuk menemui Abraham. 3 malaikat itu siapa? Mikael, Rafael, Gabriel. Mereka ngapain setelah itu? Di Kejadian 18-nya lagi. Yang satu kembali ke surga, yang 2 turun ke Sodom dan Gomora, menghancurkan Sodom dan Gomora. Itu pernah dengar. Nah, jadi bukan Tuhan sendiri yang jadi manusia. Tuhan mengutus malaikat dalam bentuk 3 manusia untuk menghukum Sodom dan Gomora. Yang tafsir yang benar dari yang punya kitab tuh ngomongnya begitu. Gitu. Nah, jadi yang sudah menjadi ini seolah-olah Tuhan itu bisa jadi manusia, seolah-olah berbicara tentang Yesus di PB. Makanya ini digabungin jadi satu. Tapi ini tidak sama dengan ini. Karena orang-orang Yahudi yang pegang ini tidak mengakui terjemahan ini. Gitu. Bedanya di situ. Islam meluruskan, bukan begitu. Allah itu cuma satu. Tempat bergantung segala makhluk. Allah itu tidak beranak dan tidak diperanakan. Dan tidak ada satupun makhluk yang menyerupai Allah. Itu Islam. Dasarnya itu? Dasarnya apa? Maksudnya dasarnya? Ada ayatnya? Ayatnya? Ada, surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahu somad, lam yalid walam yulad, walam yakullahu kufuwan ahad. Artinya tadi seperti itu. Surat Al-Ikhlas artinya itu? Artinya itu. Sama nggak dengan Adonai Elohenu, Adonai Ehad? Dalam bahasa Ibrani-nya, ulangan 6 ayat 4, Shema Israel, Adonai Elohenu, Adonai Ehad. Surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Ada Ehad, ada Ahad. Sama, Ehad sama Ahad itu sama. Ehad bahasa Ibrani, Ahad bahasa Arab. Esa gitu. Tidak ada duanya. Duanya aja nggak ada, apalagi ketiganya. Gitu. Sebenarnya konsep ketuhanannya dalam ini itu sama dengan konsep ketuhanan dalam Islam. Dengan akal sehat, Tuhan Sang Pencipta ini apa mungkin lebih dari satu? Mungkin kalau Kristen juga tidak akan bilang Tuhannya lebih dari satu, bukan. Maksudnya Kristen Tuhannya bisa menjelma jadi makhluk. Gitu. Itu perbedaan utamanya. Tetapi konsep itu adalah konsep yang dibuat oleh manusia-manusia yang dari Yunani kuno itu tadi. Gitu. Nah, nanti di dalam Islam kan kitab yang diturunkan terakhir itu adalah Quran. Quran itu untuk menjadi batu ujian kitab-kitab ini yang sebelumnya nih. Karena yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil itu kan wahyu-wahyu yang diturunkan kepada nabi-nabi dan rasulnya. Tadi kan lu bilang kan, nabi menerima wahyu kan. Nah itu wahyu itu yang diturunkan Taurat, Zabur, Injil. Tapi apakah Taurat, Zabur, Injil yang disebut dalam Quran itu ini? Bukan. Terus yang mana? Namanya wahyu gimana bentuknya? Wahyu gimana? Kan suatu pengetahuan yang langsung masuk ke dalam nabi. Apa yang diajarkan oleh nabi, nah itulah wahyu yang diterima gitu. Nah, yang diajarkan oleh nabi ini yang kemudian ditulis oleh pengikutnya. Mungkin bisa generasi berikutnya, mungkin beberapa generasi berikutnya menjadi ini. Ini juga menjadi ini. Tetapi kan ini bukan wahyu yang asli yang diterima oleh nabi dan rasulnya. Sudah ada perubahan, ini juga sudah ada perubahan gitu. Kalau nabi yang menerima wahyu, nabinya menulis nggak? Enggak. Ternyata gue juga bisa buktikan bahwa di dalam sini, di dalam yang 5 kitab Musa, itu bukan Musa yang nulis. Ditulis itu kira-kira ratusan tahun setelah Musanya nggak ada gitu. Bahkan 1000 tahun baru gitu, ditulis. Iya. Asli? Iya. Ya Musa hidup abad berapa? Yang hukum Taurat juga? Iya. Yang 10 perintah Allah? 10 perintah Allah mungkin itu yang ditulis di loh batu. Itulah yang disebut dengan Taurat. Umat Islam juga mengakui bahwa itu Taurat gitu. Yang ditulis dalam loh batu yang sudah dihancurin. Yang 2 itu iya. Ya. Nah sekarang ini dari mana? Apakah dari 2 loh batu itu? Di sini memang juga masih memuat 10 perintah Allah. Tetapi kan di sini juga memuat banyak hukum-hukum yang harus dijalankan oleh orang Israel. Jadi ini bukan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam dan juga bukan Nabi Musa sendiri yang menulis. Gitu. Gue udah ada buku-bukunya analisis, terbukti bahwa ini bukan Musa yang nulis. Berarti aslinya itu hukum Yahudi berarti? Iya, ini hukum Yahudi. Kalau logikanya begitu jadinya? Memang begitu. Memang Taurat, Zabur, Injil, tiga-tiganya malah, bukan cuma Taurat ya. Taurat, Zabur, Injil itu semuanya wahyu-wahyu yang diturunkan Allah SWT kepada Nabi dan Rasulnya
Untuk siapa? Untuk Bani Israel. Iya. Untuk bangsa Israel pada zaman itu. Betul. Nah, ini dan ini bukan Taurat, Zabur, Injil yang dimaksud oleh Quran. Wahyu yang diterima Nabi itu yang disampaikan kepada Bani Israel, itulah yang disebut dengan Taurat, Zabur, Injil. Bukunya mana? Ya namanya wahyu kok, buku. Nabi nggak nulis buku. Tapi yang nulis ini adalah pengikut-pengikutnya. Mungkin bisa beberapa generasi sesudahnya gitu. Kan saya pernah dengar ya, Nabi Muhammad kan dapat titah atau dapat pewahyuan kan dari Allah, kan ibarat kamu ambil tuh bahasa orang manusia lah, ambil tuh kitab-kitab dari orang Israel dan tebarkan di daerahmu, ibarat dasarnya kan daerah Arab lah atau Madinah yang lagi begitu kan. Mungkin saya dengar gitu. Nah, pikiran saya kan, logika saya kan itu kan ada kitabnya kan, ibarat zamannya kayak ajaran Buddha, biksu ton kitab ke barat ambil itu bawa ke sono kan. Pikiran saya begitu. Bukan gitu. Yang namanya kitab di dalam bahasa Arab, apalagi di dalam bahasa Quran, kitab itu artinya bisa kitab seperti ini. Wahyu yang dituliskan, ini bisa artinya kitab. Tetapi selain ini juga kitab itu dalam bahasa Arab artinya bisa hukum, ketetapan, perintah. Aslinya itu ya? Ini suatu kaum nih, Bani Israel nih, dikasih kitab. Gitu. Kitab itu bisa berarti hukum, ketetapan, perintah untuk mereka. Untuk apa? Untuk menyembah Tuhan. Gitu. Bukan berarti turun buku. Nabi Muhammad ibarat ngambil kitab Bukan. Israel. Bukan. Dalam zaman Nabi Muhammad SAW juga belum ada model begini. Ibarat kan makanya saya orang awam, makanya saya tanya ke Doni. Belum ada buku yang begini, itu belum ada. Mesin cetak baru ada di abad 16. Kiranya makanya pakai daun kulit kambing. Zaman gitu. dulu pakai gulungan-gulungan. Ada yang pelepah, ada yang tulang. Ya itu kalau digabungin semua disebut kitab. Tapi kitabnya dalam arti bukan berarti bentuk buku seperti ini. Apa yang diterima oleh si wahyu, oleh Nabi itu, wahyu itu kan yang menuliskan nanti orang lain. Nabi Muhammad SAW sendiri setelah menerima wahyu juga bukan Nabi Muhammad yang menulis, sahabat-sahabat yang nulis. Nabi menyampaikan, Nabi ngedikte nih. Tulis ini, habis tulis sahabat suruh baca, bener nggak bacanya? Bener, kalau udah bener udah, baru tuh dianggap sebagai ayat yang diturunkan. Kirain saya ngambil kitab, nyolong gitu. Ibarat di mana gitu kan, ada di mana gitu. Di mana, di atas gunung gitu? Mungkin kan, nggak tahu ada di mana gitu kan? Enggak, bukan begitu. Atau ditulis sama murid-murid Yesus kan, itu kan? Ah gini. Sekarang nih, ini banyak kan konsep-konsep nih yang dipalasakan, ada konsep-konsep kan. Injil kan ibarat 12 murid-murid Yesus kan menyebarkan Injil-Injil kan. Berarti Injil-Injil itu udah ada dong. Misalnya kan. Gini, di dalam Bible Perjanjian Baru, khusus Perjanjian Baru, kan ada 4 gospel. Ya kan? Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apakah yang nulis 4 gospel ini benar-benar orang yang bernama Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Mungkin kalau Samuel sampai sekarang mengertinya begitu gitu ya. Iya. Tapi sebenarnya ini bukan, karena 4 gospel itu ditulis tidak ada pengakuan gua bernama Matius nih, nulis untuk orang ini, gua bernama Markus. Nggak ada pengakuan seperti itu, nggak ada. Dari mana nama-nama Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Yang ngasih nama itu Bapak Gereja. Murid Tuhan Yesus juga sama? Enggak? Atau bukan, Bapak Gereja di abad kedua. Udah 100 tahun lebih dari zaman Yesus gitu. Oh, ini gospel ini namanya Matius. Gospel ini namanya Markus, gospel ini namanya Lukas dan Yohanes. Yang mengatributkan nama-nama itu adalah bapak-bapak gereja di abad kedua. Pertama kali Santo Papias, tahun 135 Masehi. Udah 100 tahun bedanya sama Yesus tuh. Ya kan? Yang kedua Santo Irenaeus, tahun 185 Masehi. Udah beda 150 tahun dari cara kedama Yesus. Nah, gospel-gospel yang tadi bilang 4 itu, apakah memang ditulis cuma 4 yang menulis gospel? Agak banyak, masih banyak gospel-gospel yang lain yang mana dipilih-pilih sama Bapak Gereja untuk masuk ke dalam Perjanjian Baru. Gospel itu puluhan yang nulis. Aslinya? Aslinya, tapi yang masuk ke dalam sini cuma 4. Gitu. 4 ini aja, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, yang ditulis pertama kali itu Markus. Kira-kira sebelum Bait Suci kedua dihancurkan, tahun 70 Masehi lah. Jadi kurang lebih ditulis kira-kira tahun 65 sampai 70 Masehi lah. 10 tahun kemudian
penulis Matius dan penulis Lukas nyontek dari Markus. Nggak nulis sendiri, tapi nyontek dari Markus. Jadi apa yang ada di Markus itu ada di Matius dan di Lukas. Cuman bahasanya dirubah-rubah dikit lah gitu. Makanya hampir semua sama ya. Karena itu kan semua ceritanya sama. Tapi selain itu juga Matius punya cerita sendiri, Lukas juga punya cerita sendiri. Makanya cuma di Lukas dan Matius yang ada silsilah Yesus. Iya. Ya kan? Betul. Kalau di Matius kan inilah silsilah Yesus Kristus, dari Abraham punya anak ini sampai Yusuf sampai Yesus. Kalau yang di Lukas inilah silsilah Yesus menurut anggapan orang gitu loh. Ya kan? Terus sampai ke anak Allah gitu. Iya. Yang di Markus ada nggak silsilah Yesus? Nggak ada. Yohanes juga nggak ada. Nah, karena memang yang Matius dan Lukas ini nyontek dari Markus untuk cerita narasi Yesus, tapi mereka menambahkan dengan sumber kisah mereka sendiri yang disebut dengan Q. Q itu adalah sumber kisah yang beredar di masyarakat. Artinya Q gitu? Quell, itu dari kata quell dalam bahasa Jerman. Pernah baca sih ada tulisan Q. Man. Ada. Tapi nggak tahu mungkin maksudnya waktu itu Q apa gitu ya. Iya. Nah, itu. Nah, ini baru 3 yang disebut Injil sinoptik. Ya kan? Sinoptik itu kisahnya semua sama. Hampir, ya memang dibilang sama karena memang yang 2 ngambil dari yang 1. Gitu. Baru di akhir abad pertama ada Gospel Yohanes. Gospel Yohanes ini kan gaya ceritanya sama sekali berbeda dengan yang 3 ini. Ya kan? Kalau yang di Matius, Markus, Lukas, Yohanes ini kan tidak menonjolkan ketuhanan Yesusnya. Iya. Ya. Tetapi kalau di Yohanes ini kan menonjolkan keilahian Yesus. Aku dan Bapa adalah satu. Yohanes 10:30, ya kan? Sebelum Abraham ada, aku ada, gitu. Ini di Yohanes nih. Nah, Yohanes ini ditulis untuk siapa? Untuk apa? Gitu. Yohanes ini ditulis untuk melawan Kristen-Kristen lain yang menganggap bukan Yesus yang disalib. Kristen apa tuh? Namanya Kristen Basilidean. Kelompok Kristen Basilidean itu menganggap penyaliban Yesus itu hanya sebuah ilusi. Bukan Yesus yang disalib. Tapi siapa? Simon orang Kirene. Pernah dengar? Pernah dengar. Adanya di Matius, Markus, Lukas. Di Matius, Markus, Lukas yang membantu memanggul salib Yesus ke Bukit Golgota namanya Simon orang Kirene. Iya. Ya. Tapi di Yohanes kenapa nggak ada nama Simon orang Kirene? Yang manggul Yesus sendiri sampai Bukit Golgota. Itu makanya. Pernah ada 2 versi memang saya pernah dengar. Itu. Yang Simeon Kirene sama Yudas tuh. Oh, bukan, Yudas bukan orang yang memanggul salib. Tapi kalau yang Simon orang Kirene diceritakan di Matius, Markus, Lukas, tapi di Yohanes nggak ada. Karena memang Yohanes ini untuk melawan kelompok yang Basilidean itu. Nggak, saya pernah dengar Simon Kirene yang disalib. Pernah. Nah itu. Pernah isu. Itu kelompok Basilidean. Makanya ada dua versi. Yudas Iskariot yang disalib sama Simon Kirene. Masa sih? Ada 2 versi. Di Kristen ada yang ngomong Yudas yang disalib. Zaman waktu saya kecil kan pernah ada Yudas disalib, ada 2 versi. Mungkin gini, mungkin. Kalau yang dibilang Yudas yang disalib, itu berasal dari sebuah tafsir Quran. Quran kan juga membantah bahwa bukan Yesus yang disalib dan dibunuh. Ada tafsir di luar Quran yang menafsirkan bahwa yang disalib itu Yudas Iskariot gitu. Tafsir tapi ya, bukan Quran. Mungkin itu yang didengar sama Samuel. Makanya kan waktu kecil kan ada dulu sekolah minggu kan di Batasari ada nih yang cerita. Nggak, kalau dari Kristen nggak mungkin. Kan sekolah minggu kan ada. Ya. Ada nih. Menurut siapa nggak tahu kan mungkin lagi sekolah minggu ada orang ngomong Yesus yang yang di panggung salib itu Yudas. Ini loh ternyata yang sebenarnya Yesus yang disalib. Gini. Kalau di Kristen, orang Kristen nggak mungkin bilang Yudas yang disalib, nggak mungkin. Karena apa? Di Bible kan diceritain Yudas setelah berkhianat kan dia apa? Pertama ada yang bilang mati, gantung, bunuh diri. Pernah dengar Yudas bunuh diri? Ada lagi nanti Yudas mengembalikan 30 keping peraknya, kemudian dia jatuh, isi perutnya terburai. Nah, itu aja kan kontradiksi kan? Nah, jadi kan nggak mungkin Yudas yang disalib gitu. Kayaknya kan ada beberapa versi, makanya saya dengar kan gitu. Nah, ada semuanya dari teks di Bible. Kalau di kekristenan tidak ada narasi Yudas yang disalib, nggak ada. Tapi kalau kelompok Kristen lain yang bilang yang disalib Simon orang Kirene ada. Mau baca nih, ada nih.
Ini ada kitab-kitab yang namanya kitab-kitab Nag Hammadi. Nag Hammadi ini yang dianggap, yang salah satunya bilang bahwa yang disalib bukan Yesus. Itu kitab dari mana? Nag Hammadi ini dipercaya adalah kitab-kitab tulisan orang-orang Kristen yang disebut Gnostik. Ya, kitab-kitab ini karena beda dengan gospel yang masuk ke dalam Bible, makanya orang-orangnya dikubur-ubur, tangkap, dibunuh, penjara gitu. Kitabnya dibakar. Masih ada yang selamat ini. Kitab-kitab ini diketemukan di Mesir, di desa Nag Hammadi, tahun 1945. Akhir Perang Dunia Kedua. Ditemuin. Terus akhirnya ke pasar gelap dan akhirnya masuk ke museum, diterjemahkan, jadilah ini. Di dalam satu kitabnya, gospel ya bilangnya, dalam satu gospelnya, itu ada cerita begini. Artinya gospel? Gospel itu kan sebenarnya kan, kalau gospel itu sebenarnya dari kata Godspell. Oh, kata Tuhan. Kata Tuhan. Tapi sebenarnya gospel itu sendiri kalau merunut ke arti aslinya itu kan evangelion dalam bahasa Yunaninya. Evangelion itu kabar baik. Berasal dari bahasa Yunani kan, dipakai oleh orang Romawi kan. Orang Romawi menggunakan kata evangelion itu sebagai kabar baik karena mereka sering perang. Pulang perang menang. Oh, ini kabar baik nih, evangelion itu namanya. Gitu. Itu. Ke bahasa Bible disebut jadi kabar baik. Kabar baik diplesetkan menjadi Injil. Bukan diplesetkan. Diterjemahkan menjadi Injil gitu. Injil bahasa Arab. Ntar gue cari ini. Bahkan di sini ada gospel yang cerita Yesus sering mencium Maria Magdalena di bibirnya. Halo. Ada. Ada. Ntar gue kasih lihat. Kok aneh? Yo. Nah sekarang gini, kalau orang Yahudi boleh nggak bersentuhan laki perempuan? Enggak. Hah? Enggak dong, nggak boleh. Nggak boleh. Karena di Yahudi sama Islam tuh kurang lebih sama. Bukan mahram, nggak boleh bersentuhan. Gitu. Bukan suami istri, nggak boleh sentuhan. Di gereja saya juga gitu. Ya, di gereja sih dipisah laki perempuan. Kalau Yahudi, Islam juga begitu. Di gereja adik saya juga gitu, laki perempuan dipisah. Gereja apa tuh? GSJK. GSJK. Nah, nih, namanya Gospel The Second Treatise of the Great Set. Ini ceritanya nih. Nah, ini di kalimat-kalimat terakhir ini, Yesus melihat penyalipan itu sambil tertawa. Yang disalib adalah Simon orang Kirene. I was in the mouth of lion. They had. Karena bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus ya. Nanti gue terjemahin. Maaf kata nih, bahasa Inggrisnya nggak terlalu bagus. I was the mouth of lion. They had applied against me to counter the destruction of the earth. Ini ada kata-kata Simon nih. They were striking me with a scourge, but someone else, Simon, bore the cross on his shoulder. Nah, Simon yang memanggul salib di bahunya. Someone else wore the crown of thorns. Jadi ada orang lain yang memakai tata itu yang kawat berduri. And I was on high, dan saya di tempat tinggi, poking fun at all the excesses of the rulers and the fruit of their error and conceit. Jadi saya melihat dari jauh sambil tertawa gitu. Yeah, I was laughing at their ignorance. Jadi saya menertawakan ketidaktahuan mereka gitu. Di sini. Ini kan ada nih, drank the gall and the vinegar. Kan di Bible kan diceritain Yesus minum anggur asam gitu kan. Kan? Vinegar. It was not I. Nah, ini bukan aku gitu. Ini sebenarnya Simon. Gitu. Simon itu yang dimaksud adalah Simon orang Kirene yang membantu dengan bore the cross on his shoulder, yang membawa salib di bahunya. Jadi pada saat baru di akhir abad pertama sama kedua aja sudah terpecah, ada Kristen yang percaya bukan Yesus yang disalib. Dan itu malah tumbuh suburnya di Mesir. Ini buat tunjukin nih yang Yesus mencium Maria Magdalena. Ini sorry nih ya, karena sama-sama talking jadi ngomong gual-gual aja. Nggak apa-apa.
kota gitu loh. Iya. Main motor nggak? Nggak main motor. Naik motor iya. Oh nggak ikut klub gitu. Enggak. Naik motor aja Belanda. Oh berarti bukan anak celup dong berarti. Bukan. Bukan anak ngengeng. Oh bukan pacinko berarti. Pacinko masih Pacinko yang mana dulu nih? 27. Dulu sempat dengar isu Yesus aja pernah Isu dari mana? Yesus Hah? Yesus pernah tinggal sama waktu remajanya pernah tinggal di seorang perempuan. Hah? Terus dia karena dia kayak ditinggal semacam semasa itu deh. Sebelum umur 30 tapi dia tinggal bareng tapi nggak nikah oke. Apa itu? Apa? Belum pernah dengar gua. Pernah nonton kali Film. Maaf. Nih yang Maria Magdalena. Who is called Baron? Baron itu mandul. Is the mother of the angel. Ibu dari para malaikat. The companion of the Savior. Sahabat dari juru selamat adalah Maria Magdalene kan, Magdalena sama lah. The Savior love her more than all the disciples. Jadi juru selamat itu mencintai dia, perempuan Maria, lebih daripada murid-murid yang lain, dan dia often sering mencium dia di mulutnya, di bibirnya. Sekarang kalau orang Yahudi nyium di bibirnya, kalau bukan suami istri dirajam itu. Iya. Ya kan? Nah sekarang di Bible Perjanjian Baru ada perempuan mengusap kaki, ada yang bilang kaki, ada yang bilang kepala, ya dua cerita yang berbeda. Mengusap kaki Yesus dengan minyak yang sangat mahal dan menyeka dengan rambutnya kan? Ada kan? Ada. Itu kalau bukan suami istri nggak boleh bersentuhan. Orang Yahudi. Contoh ada mualaf juga muda masuk Islam, udah mantap masuk Islam, tapi dia belum berani ngasih tahu orang tuanya. Ya, iya betul. Sampai 2 tahun di dalam rumah dia sudah Muslim, tapi dia nggak kasih tahu orang tuanya. Di dalam rumahnya hampir tiap hari orang tua masak kasih makan dia babi. Gimana? Ya kalau memang dia tidak bisa menghindari, ya sudah mau nggak mau makan babi. Tapi apa-apa karena keadaan yang tidak bisa dihindari. Nah, kalau babi kan masih bisa makan lah. Tapi kan masih bisa dicari caranya lah. Iya. Oke lah kalau bisa makan di luar, atau mungkin sudah makan di luar atau bagaimana, menghindari babinya. Tetapi kalau dalam suatu keadaan yang dia tidak bisa menghindari, gimana? Iya. Nah gitu loh. Allah Maha tahu lah. Makanya kan langsung musi ini kan butuh adaptasi kan. Iya, butuh adaptasi. Sampai 2 tahun baru dikasih tahu orang tuanya. Iya, saya maunya pengennya gitu. Iya. Barat nggak langsung cepet-cepet. Kalau saya benar-benar udah imannya udah kekeh, teorinya udah, ibarat teologinya udah mumpuni, bagus, baru kasih tahu orang tua, baru udah masuk Islam nih gini-gini. Ibarat nonjolin diri sendiri. Ya. Justru itu Islam itu menuntut seseorang lebih baik dari kemarin. Ya, kalau kemarin Samuel sudah sayang sama orang tuanya, setelah jadi Muslim harus lebih sayang. Ketahuan nggak sama orang tuanya bahwa Samuel ini lebih baik dari kemarin? Kalau kita bisa menunjukkan kepada orang tua lebih baik dari sebelumnya, orang tua juga pasti memikirnya gimana? Oh ternyata Islam itu baik ya gitu. Itu yang lebih penting. Makanya tadi saya bilang yang kita ikuti dari Nabi itu adalah akhlaknya. Iya. Tapi kalau sekarang lu pulang ke rumah, ya udah pakai gamis segala macam, yang buat mereka itu masih menjadi stigma negatif. Bukan begitu caranya. Iya, kalau nyokap kan nggak masalah, makanya kan kalau bokap kan masih totok lah. Iya, paham. Iya makanya. Paham banget gua. Yang kita harus tunjukkan kepada mereka adalah akhlak kita, gitu. Perbuatan kita, tingkah laku kita, perbuatan kita kepada orang tua. Orang tua bisa mengenali perbedaan itu. Pasti mereka juga menangkapnya positif. Pasti nerima ya? Pasti. Ya enggak bilang semua pasti nerima. Iya, maksudnya kan barat pelan-pelan pasti adaptasi. Iya. Itu sih sebenarnya Nah, pernah gua ada satu mualaf, keluarganya kaya, punya rumah sakit,
punya hotel, punya perusahaan besar. Begitu dia masuk Islam, dilepehin sama orang tuanya, keluar dari rumah. Di sini 6 bulan. Tapi setelah 6 bulan, akhirnya ibunya menghubungi dia gitu. Mungkin karena rindu, kangen lah ya, namanya ibu kan nggak bisa dibohongin lah. Begitu gua tahu ibunya tuh nyari dia, gua langsung bilang sama Mualaf itu, kan rumahnya di Bandung. Lu besok pulang ke Bandung. Ngapain? Lu temuin nyokap, cium tangan ibu lu. Kalau perlu cium kaki ibu lu. Untuk apa? Untuk menunjukkan kepada ibunya gitu loh. Ini loh, kalau muslim tuh akhlaknya kepada orang tua tuh harus begini gitu loh. Pulang dia. Alhamdulillah sekarang dengan keluarnya baik-baik. Itu yang kita harus bisa tunjukkan kepada orang tua kita gitu. Kalau orang tua Samuel nggak terlalu apa? Itu azan ya? Azan. Tunggu sebentar. Nah, jadi kalau orang tuanya tidak terlalu menolak ya, tugas kita untuk menunjukkan benernya Islam tuh di mana gitu. Rencana kapan menikah? Lagi ngumpulin dulu sih. Mau pestanya? Pesta nggak gede sih. Lu cuma punya duit 50.000, lu besok bisa menikah di Islam. Nikah mah sederhana, maksudnya kan ibarat pesta buat makan-makan Ya, doang, nggak gede sih. Buat makannya doang. Cuman kan keluarga doang sih. Keluarga dari nyokap lebih saklek kan. Kalau temen-temen palingnya temennya Khadijah juga dikit, temen saya juga buru-buru nggak ada temen. Gitu. Palingnya temen kantor doang. Di dalam Islam justru gini, Islam itu adalah agama yang memudahkan segala urusan, tetapi dengan kebenaran gitu. Ada bentengnya gitu loh, ada aturannya gitu. Yang salah tidak mungkin diterima di Islam. Makanya Islam menjadi agama yang sering difitnah. Karena apa? Karena Islam, orang-orang Islam itu yang menjaga benteng-benteng itu. Contoh sekarang, di dalam Islam udah jelas perempuan harus berhijab kan. Sekarang pabrik-pabrik kosmetik, shampoo, rambut kan pengennya kan apa? Cat rambut dan segala macam. Pengennya perempuan bisa berekspresi lewat rambut mereka. Karena di dalam Islam perempuan harus berhijab, kan mereka nggak bisa jual ke umat Islam. Makanya Islam difitnah, Islam dikatakan kalau perempuan pakai hijab tuh berarti perempuan ditindas. Nah begitu-gitulah contohnya. Makanya timbul Islamofobia gitu. Salah satunya ya, salah satunya. Jadi nggak ada yang perlu dikhawatirin dan jangan terlalu memikirkan hal-hal yang ditakutkan karena belum tentu terjadi gitu. Overthinking, saya gitu overthinking. Nah, jangan memikirkan apa yang belum terjadi. Maksudnya apa yang ditakutkan tuh belum tentu terjadi gitu. Justru kalau di dalam Islam ya, ini juga pengalaman ya, gue sharing ya. Seumur-umur kan gue nggak pernah yang namanya sujud. Begitu gue ngerasain pertama kali sujud, oh ini ya rasanya orang jadi hamba tuh begini ya gitu. Bener gak? Iya. Sekarang kita manusia, kita kerja cari duit segala macam, kita bisa kaya dan segala macam. Tapi kita harus sujud menyembah kepada sesuatu yang jauh melebihi kita. Nah itu kan bukti bahwa kita ini adalah hamba Allah. Buktinya apa sebagai hamba Allah? Puncaknya sebagai dengan keadaan yang sujud. Sujud itu kan kita merendahkan kepala kita serendah-rendahnya. Lebih rendah dari bahu kita, lebih rendah dari jantung kita. Betul. Ya. Tuh. Sekarang lu kalau ditepok tangannya nggak apa-apa lah. Tapi kalau kepala lu ditepok gimana? Ngamuk kan? Ngamuk. Tapi kepala lu yang lu hargain itu harus berada di tempat yang paling rendah. Lebih tinggi dari tangan lu, lebih tinggi dari badan lu. Untuk siapa? Untuk pencipta kita. Hikmahnya ya itu ya. Iya. Hikmah menurut gua sendiri nih, nggak ada dalilnya nih. Iya, kan Cerita nih. Sharing gitu lah. kepikiran. Nah gitu loh. Dan sholat itu sangat penting. Kenapa sangat penting? Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan untuk zakat, turun ayat. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan puasa, turun ayat. Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan haji, turun ayat. Tapi untuk sholat, Nabi diangkat dulu sampai ke Sidratul Muntaha. Ketemu Allah dulu baru dikasih perintah sholat. Gimana nggak penting coba sholat? Nah, mesti tekan neraka dulu. kasih lihat. Iya. Ya. Saking pentingnya Nabi harus Mi'raj. Iya. Bertemu dulu face to face gitu lah. Iya.
Diangkat. Baru dikasih perintah sholat. Nah, berarti kan penting banget. Yang cerita dia waktu masa galau kan dia diangkat lagi kan. Itu kan lagi sedih kan? Iya lagi sedih diangkat lagi. Enggak, Mi'raj itu peristiwanya hanya satu kali. Jadi beliau dibawa dari Mekah ke Baitul Maqdis, baru dari Baitul Maqdis dibawa ke langit ke-7 sampai Sidratul Muntaha. Coba. Malaikat Jibril aja nggak bisa sampai sana. Begitu mulianya Nabi kita. Istimewa. Istimewa, paling istimewa udah. Nanti bisa belajar pelan-pelan, Samuel, jangan takut. Tapi yang benar itu masuk Islam dulu baru belajar, bukan belajar dulu baru masuk Islam. Kalau lu belajar dulu nggak kelar-kelar. Nah, orang Muslim yang sekarang aja belajar nggak kelar-kelar, bimbang. Terus lu mau belajar gitu. Lu yang belum masuk Islam mau belajar ya stepnya salah gitu. Yang penting asal lu udah meyakini bahwa Tuhan Sang Pencipta itu adalah cuman Allah Subhanahu Wa Taala, nggak ada yang lain. Oke? Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah. Udah selesai, lu udah Muslim. Nggak ada Tuhan selain Allah. Udah selesai. Ya, ini udah maghrib. Gue juga harus sholat. Gimana Samuel sekarang? Mau langsung syahadat? Nanti gue ajarin sholat. Langsung? Ada handuk nanti mandi dulu tapi ya. Ya udah kita langsung syahadat aja. Udah yakin? Yakin. Karena udah nggak ada kebimbangan gitu kan. Ada yang maksa nggak masuk Islam? Nggak ada. Nggak ada. Orang tua nggak masalah ya. Nanti kalau misalnya orang tua nanya-nanya, boleh menjawab, boleh membantah, tapi harus dengan cara yang paling lembut. Iya. Ya. Dan kalau di dalam Islam tadi seperti udah saya bilang ada rukun Islam, rukun iman, rukun Islamnya ini kewajiban kita yang harus jalanin. Janji mau jalanin? Janji. Insya Allah. Insya Allah jangan bilang Insya Allah. janji. Sorry. Ya, nah gitu. Di dalam Islam itu kita nggak boleh mendahului kehendak Allah. Oke, langsung. Nanti gue ucapin 2 kalimat syahadat dalam bahasa Arab, diikutin. Nanti juga setelah itu gue ucapin dalam bahasa Indonesianya. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Alhamdulillah. Lu udah jadi Muslim. Min. Lu udah saudara gua. Ya. Goblok ya. Ya. Alhamdulillah, mudah-mudahan lu istiqomah ya. Ya, amin. Insyaallah. Yang penting sekarang jangan berpikiran yang terlalu banyak. Jalanin step by step. Nanti kita yang urus, kita yang bantu.